حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولمن أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun inna jasati wa tukan wa kayyati izalatiha wa min suruti salati thayyira taharatu an najasati badani wal thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai pada bab tentang syarat-syaratnya salat, di antaranya adalah suci daripada najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis salati, dan termasuk syarat-syaratnya salat at-taharatu 'anil najasati, suci daripada najis, fil badani was thawbi wal makani, di badan, pakaian dan tempat salat, wal mahmuli lahu, dan segala benda yang dibawa oleh orang yang salat. Fa in laqahu najisun, jika menempel kepada orang itu najis, aula qasiyabahu, atau menempel kepada bajunya, au mahmulahu, atau kepada benda yang dia bawa, batalat salatuhu, maka batal salatnya, illa an yulqiyahu halan, kecuali jika dia membuangnya secara langsung, au yakuna ma'fuan anhu, atau adanya najis itu dimaafkan secara syariat, kadami jurhihi, seperti darah lukanya. Dari syarat-syaratnya salat ini adalah suci daripada najis. Najis itu segala kotoran yang menghalangi sahnya salat. Tidak semua benda kotor itu najis, dan juga tidak semua najis itu kotor. Benda kotor seperti air liur, ingus, ataupun tanah, ini benda kotor tapi tidak najis. Ada benda najis yang tidak kotor seperti
cairan luka. Itu meskipun bening, terlihatnya atau getah bening itu najis. Karena najis ini kriterianya adalah segala benda yang keluar dari dua jalan selain mani. Kemudian segala benda yang keluar dari balik kulit seperti darah, nanah, nah itu dikategorikan najis. Atau hewan-hewan yang mati karena tidak disembelih, ini kategori najis. Maka kalau ada benda-benda kategori najis ini yang menempel kepada badan ataupun pakaian dan tempat orang sholat, maka hukumnya membatalkan sholat. Termasuk yang membatalkan sholat ini rongga-rongga luar yang ada di dalam tubuh. Seperti rongga hidung yang bagian luar ini, kalau ada darah ketika mimisan misalnya, di situ membatalkan sholat. Atau juga di dalam mulut, kalau gusinya berdarah, maka itu batal sholatnya. Kemudian sekarang ada najis-najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ini biasanya yang sulit dihindari atau yang tidak tampak oleh pandangan mata. Seperti sulit dihindari disebutkan di sini adalah dam jurhi, yaitu darah luka, semisal jerawat atau bisul. Ketika orang itu sholat ternyata tiba-tiba pecah jerawatnya atau bisulnya, ini darahnya meskipun najis tetapi dimaafkan karena sulit untuk dihindari. Ataupun ada najis yang dimaafkan itu di badan, ada yang dimaafkan di air. Kalau yang di badan tadi seperti darah, benda-benda yang sulit dihindari, seperti juga najis yang tidak terlihat. Misalnya ada seekor lalat. Kita tahu persis lalat tadi hinggap di kotoran, maka pasti di kaki lalat itu ada najisnya. Kemudian terbang hinggap di pakaian atau di badan kita yang sholat, maka ini meskipun secara zahir kelihatan memindahkan najis kaki lalat tadi, tetapi karena tidak dilihat dengan mata telanjang, maka hukumnya dimaafkan. Karena fikih ini adalah menghukumi perkara yang zahir, yang terlihat. Selama tidak terlihat, maka tidak bisa dikatakan najis, tidak ada pembuktian secara zahir. Maka itu dimaafkan, meskipun yakin itu memindahkan najis karena kotorannya masih basah misalnya. Tetapi karena tidak terlihat, maka dimaafkan. Ada juga najis yang dimaafkan di air, yaitu hewan-hewan yang matinya ketika disembelih tidak mengeluarkan darah. Seperti tadi lalat, nyamuk, ini ketika masuk di air tidak membuat airnya najis. Seperti juga yang sulit dihindari ini kotoran cicak di masjid, di musola ini kadang-kadang ada saja di karpetnya ini kotoran cicak. Bagaimana ini? Itu dimaafkan. Selama tidak mengena langsung kepada badan orang yang sholat, itu tidak membatalkan sholat. Kalaupun mengena, ini masih dimaafkan karena sulit dihindari. Oleh karenanya pengertian najis ini harus kita ketahui agar tidak was-was di dalam kita melakukan ibadah. Seperti was-was misalnya baju yang kita pakai dalam sholat ini sudah suci apa belum. Karena misalnya dalam mencuci pakaian ada tercampur dengan pakaian najis. Apakah suci? Maka secara zahir itu sudah tidak ada benda najisnya. Kalau sudah dicuci, kemudian dibilas dan dijemur, itu secara tampak zahir tidak ada najis.
Maka tidak perlu was-was di dalam kita memakai pakaian tersebut. Kecuali kalau dicuci dengan air najis, beda lagi. Selama itu tidak kelihatan najis dan kita berhati-hati di dalam mensucikan najis, nanti disebutkan bagaimana cara mensucikan najis ini, maka itu tidak dikatakan najis. Atau barang yang baru dibeli dari toko orang kafir misalnya. Kita membeli baju dari toko orang kafir yang di situ memelihara anjing. Apakah baju yang kita beli ini najis hukumnya? Tentu tidak, karena kita tidak tahu apakah dijilat anjing atau tidak itu. Kalau tidak tahu, hukumnya tidak diketahui. Dan segala sesuatu ini hukumnya adalah suci sampai ada bukti yang menyatakan itu najis. Ya, al-aslu at-tahur. Semua benda ini asal usulnya adalah suci sebelum ada dalil yang menajiskannya. Kemudian wajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Wajib untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Bi izalatil ain min ta'min wa launin wa rihin. Mensucikan najis ini menghilangkan benda najisnya. Ainun najasah, daripada rasa najis, warna najis dan bau najis. Bil ma'il mutahhar. Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci mensucikan. Di sini dijelaskan tentang cara mensucikan najis, izalatun najasah. Pertama adalah yang harus hilang ketika mensucikan najis ini harusnya 3 sifat, yaitu rasa najis, warna, dan baunya najis. Kalau sudah hilang semuanya, pakaian yang dicuci tadi misalnya kena ompol bayi atau ada kotoran, kemudian sudah dicuci dan tidak ada warna, rasa, dan bau najis, hukumnya sudah hilang itu najisnya. Kecuali benda-benda yang sulit untuk hilang 3 sifat tadi. Seperti darah. Darah ini kalau sudah kena baju, kalau sekedar dicuci sekali, 2 kali itu masih ada bekas warnanya. Tapi rasanya tidak ada dan baunya sudah tidak ada. Maka kalau yang sulit itu hanya 1 sifat seperti warna, ini hukumnya sudah dinyatakan suci. Atau bau, seperti di kamar mandi, sudah dibasuh air lantai dan dinding kamar mandinya, tapi masih baunya bau kencing misalnya. Maka secara zahir sudah tidak ada najisnya itu. Meskipun masih ada bau, itu sudah dikatakan suci. Kecuali yang tertinggal ini adalah rasa. Kalau rasa masih ada, menunjukkan ada benda di situ. Maka kalau rasanya masih ada, ini tidak suci. Atau yang tertinggal 2 sifat. Ada warna dan ada bau. Meskipun rasanya tidak ada. Ada warnanya dan ada baunya. Kalau darah misalnya, warnanya masih merah dan baunya anyir misalnya. Maka ini 2 sifat tidak menyatakan sudah suci, artinya masih najis. Ada karenanya mudah sebenarnya kita ini dalam beragama tidak perlu was-was kalau sudah mengetahui kaidah-kaidah di dalam urusan bersuci ini. Kemudian di sini dijelaskan tentang pembagian najis. Yang pertama tadi najis ain. Najis yang masih ada bendanya wajib menghilangkan benda najisnya. Yang kedua wal hukmiyatu bijaryil ma'i 'alaiha. Yang kedua itu najis hukmiyah namanya. Bendanya tidak ada tapi hukumnya masih najis. Seperti ada orang kencing di jalanan misalnya, tidak istinja, tidak menggunakan air. Kemudian tetesan air kencing ini mengena kakinya.
Tapi setelah kering dilihat tidak ada bekasnya dan tidak ada baunya. Tapi tadi yakin sudah terciprat air kencing, tapi belum dibasuh. Ini bagaimana? Itu hukumnya masih najis. Meskipun bendanya tidak ada najisnya, tapi hukumnya karena belum dibasuh dengan air, najis hukumnya. Cara mensucikannya bijar yilma'i alaiha, cukup dengan mengalirkan air satu kali, air yang suci mensucikan di atas najis tadi. Sudah langsung najis karena sudah hukumnya najisnya terbawa air yang mensucikan tadi. Ya, segala benda yang najis kemudian kering itu harus dengan basuhan air saja. Artinya tidak ada benda yang bisa mensucikan najis kecuali air. Air yang suci mensucikan. Kemarin sudah dijelaskan air suci mensucikan ini air alami. Ada kriterianya yaitu yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi dengan segala bentuknya. Seperti embun, hujan, salju yang keluar dari bumi, seperti sumber air, sungai, laut, itu meskipun asin, suci mensucikan. Wal kalbiyatu bi ghasliha sab'an, ihdahunna mamzujah bit turab bit tahur, wal muzilatu lil ain. Kemudian yang ketiga, ini najis yang berat, mughaladzah, yaitu bangsa najisnya anjing. Wal kalbiyatu, najis berat ini dikategorikan di sini najis anjing. Dalam mazhab Syafi'i itu najis mughaladzah, yaitu air liur anjing. Mensucikannya dengan membasuh 7 kali. Ihdahunna mamzujatan bit turabit tahur. Salah satu dari 7 basuhan tadi air yang dicampur dengan debu atau tanah yang suci, mensucikan. Misalnya ada tempat di sini terkena air liur anjing. Hitungan 7 kali basuhan itu bukan dari awal. Pertama ini hanya untuk membersihkan benda najisnya, harus mengangkat ainun najasah. Benda najisnya kalau ada air liur di sini, misalnya dengan dibasuh sekali masih kelihatan ada bekas liur, dibasuh terus atau menggunakan sabun misalnya. Nah, setelah kelihatan tidak ada bekas air liurnya, ini baru dihitung 1. Jadi bekas basuhan-basuhan yang banyak tadi, misalnya 3 basuhan, baru hilang benda najisnya, itu masih dianggap 1. Nah, tinggal menambahkan 6 kali basuhan lagi. Tadi cuma 1, meskipun 3, kalau benda najisnya belum terangkat, ini masih belum dihitung. Nah, kalau sudah terangkat, baru yang basuhan ini kedua atau yang pertama tadi dicampur tanah, dikasih tanah, atau di airnya dicampur dengan tanah, dibasuh sampai 7 kali, ditambah 6 kali tadi. Baru setelah itu dikatakan suci. Di sini dikatakan najis anjing. Ini memang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat itu dikatakan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing minum di wadah kalian, maka faghsilhu sab'an, basuhlah 7 kali. Nah, ini langsung perintah Nabi. Dalam riwayat lain, awwaluhunna biturab, yang pertama kali dicampur dengan tanah atau debu yang mensucikan. Itu aturan dalam syariat. Yang menjadi sumber hukum Islam itu adalah yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan qiyas yang keempat. Nah, kalau sudah ada hadis yang menyatakan seperti itu, maka menjadi hukum dalam fikih, dalam syariat.
Dalam penelitian modern juga kenapa harus menggunakan debu? Kalau ini di zaman Rasulullah SAW mungkin tidak sampai pemikiran ke situ. Dan disinilah mukjizat Nabi Muhammad SAW ini melampaui zaman. Di zaman itu tidak tahu kenapa harus menggunakan debu atau tanah untuk mensucikan najis anjing ini. Maka di sains atau ilmu pengetahuan modern menjawab itu semua. Karena anjing ini hewan yang biasa menjilat seperti bulu-bulu yang ada di sekitar anusnya ini dengan lidahnya. Biasa kalau anjing itu sambil duduk kemudian mengangkat satu kakinya menjilat-jilat area yang kotor itu. Nah, disitulah kotoran-kotoran anjing ini yang banyak mengandung bakteri, cacing, dan macam-macam virus ini bercampur dengan liur anjing ketika anjing itu menjilati area anusnya tersebut. Sehingga anjing ini adalah salah satu hewan yang menularkan virus ataupun bakteri rabies. Ya. Nah, virus atau bakteri tadi itu reseptornya atau tempat untuk tinggalnya yang cocok itu memang adalah di tanah untuk menetralkan itu menjadi banyak tidak berkembang atau berpindah tempat dari badan atau tempat yang terkena alur ini dengan tanah itu bakteri-bakterinya atau cacing-cacingnya itu ikut di tanah tadi kemudian dibasuh sehingga itu menjadi suci dan higienis bersih. Berbeda dengan penggunaan selain tanah. Nah, inilah menunjukkan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah melampaui zamannya dan ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat daerah-daerah yang banyak penduduknya memelihara anjing, menjadikan anjing sebagai hewan yang sering berdekatan dengan manusia, maka di situ banyak juga orang-orang yang terinfeksi penyakit-penyakit. Terinfeksi daripada virus, rabies, dan sebagainya. Beda dengan orang-orang yang hidupnya tidak berdekatan dengan anjing. Dalam mazhab Syafi'i, najis anjing ini najis berat. Maka cara mensucikannya juga dengan berat. Wal muzilah lil ain wa in ta'addadat wahidatan. Nah, di sini disebutkan menghilangkan kepada benda najisnya anjing itu meskipun berkali-kali tadi dibasuh berkali-kali baru bersih itu tak wahidatan, masih dihitung satu. Tinggal menambah 6 kali basuhan lagi. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Di sini dalam menghilangkan najis disyaratkan adalah datangnya air menuju najis jika airnya sedikit. Artinya membasuh najis ini maaf kadang-kadang di tempat-tempat ibadah ini cara mensucikan najis masih tidak mengerti. Ya, kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, misalnya 1 ember, itu menghilangkan najisnya adalah dengan mendatangkan air ke najis. Jadi dengan membasuh gini. Beda kalau najisnya, misalnya pakaian yang ada kencingnya tadi itu dimasukkan ke ember yang kurang dari 2 kula dan diisi air. Maka ini membuat seluruh volume air ini menjadi najis karena benda najisnya yang masuk ke air. Maka mensucikan najis itu airnya yang harus menuju benda najis untuk mendorong najis menjadikan tempat itu suci. Kalau misalnya di halaman atau di teras masjid musala ada kotoran, maka setelah dibersihkan itu harus dibasuh air. Tidak cukup setelah misalnya diambilkan tisu, kemudian kotoran tadi diangkat tanpa dibasuh air,
kemudian langsung menggunakan kain yang basah diratakan dengan misalnya mengepel seperti itu. Maka ininya belum suci, tempat najisnya tadi belum suci, kedatangan benda yang basah diratakan, maka najisnya menjadi merata ke segala tempat. Maka itu kalau ada najis di tempat ibadah seperti ini atau di rumah, itu bersihkan, kemudian setelah dibersihkan basuh dengan air sedikit nggak apa-apa. Satu gayung misalnya, setelah bersih kelihatan tidak ada najisnya, dibasuh satu gayung begini. Nah setelah itu baru dipel, ini boleh. Karena benda bekas najis tempat yang ada najisnya tadi sudah suci dengan didorong air, kemudian sisa air yang membasuh najis itu mustakmal namanya. Mustakmal ini dilihat kalau airnya jernih, tidak ada keruh karena najisnya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Mustakmal ini suci tidak mensucikan. Kalau kena air tangan suci, nggak ada masalah. Tapi kalau dibuat berwudu, kalau kurang dari 2 kolah belum bisa mensucikan. Caranya kalau ada najis, misalnya ada anak kencing, anak kecil ngompol, itu diusap dulu menggunakan tisu misalnya. Setelah agak kering, baru dibasuh dengan satu gayung begini air, baru dipel, diratakan, ini menjadi suci. Tapi kalau tanpa membasuh air, hukumnya benda tempat yang kena najis ini masih najis, kemudian ada benda basah menempel di tempat yang najis menjadi najis juga, diratakan menjadi najis semua. Karena itu harus ngerti. Nah, terutama menjadi marbot masjid mushola itu harus mengerti tentang tata cara izalatun najasah, membersihkan najis dari tempat sholat. Karena tempat sholat itu kalau tidak suci, maka seluruh jamaahnya juga tidak sah sholatnya, kecuali kalau tidak tahu. Bagaimana hukumnya kalau kita datang di tempat sholat, kita tidak tahu apakah tempat ini suci atau tidak, maka hukumnya adalah suci, karena tidak ada bukti bahwa itu ada najisnya. Kalau dikatakan najis, mana pembuktiannya? Apakah ada kotoran, ada kencing, ada darah di situ? Kalau tidak ada, berarti hukumnya tidak ada najis, artinya suci. Ada hal-hal yang membuat was-was, na'udzubillah. Kadang-kadang orang itu terlalu was-was, membuang air di depan tempat masuk ke masjid mushola, dibuatkan pancuran atau air yang selalu mengalir. Dan ini menggunakan air wakof. Padahal kaki orang yang datang ke masjid ini suci apa najis kira-kira? Tentunya orang tahu dia itu nggak akan masuk masjid kalau kakinya suci. Kalaupun dia kakinya najis, akan masuk ke kamar mandi dulu baru dibasuh. Nah, kalau sudah tidak ada najisnya kemudian masuk ke masjid tanpa cuci kaki, itu hukumnya boleh dan suci, dan itu tidak ada ajaran dari Nabi harus masuk masjid cuci kaki, tidak ada, itu bid'ah. Ya. Zaman Rasulullah SAW diceritakan di kitab Ihya Imam Ghazali, itu zaman dulu di kota Madinah ini ya tidak ada jalan beraspal, dan masjid itu juga tidak terbuat dari keramik marmer seperti sekarang, semuanya dari tanah. Nah, banyak orang yang jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Ya, orang dulu jarang punya sendal. Dan orang menggembala onta, menggembala kambing ya lewat di jalan-jalan situ. Kadang juga buang kotoran onta dan kambing di situ. Dan Nabi tidak pernah melarang orang masuk masjid tanpa harus cuci kaki. Enggak pernah. Ya mereka sholat biasa, langsung masuk, kemudian sholat, setelah itu keluar lagi tanpa sendal. Bahkan Rasulullah SAW ini pernah sholat menggunakan sendal yang di bawah sendalnya ini ada najisnya, najis yang asli, bukan prasangka, yakin ada najisnya. Di tengah-tengah sholat ditegur oleh
malaikat Jibril untuk mencopot sendalnya. Cuman dicopot tapi Nabi ada di atas sendal. Kakinya Nabi ini tetap berada di atas sendalnya beliau tanpa membuang sendalnya. Artinya kaki beliau tidak menempel dengan najis, tapi menempel dengan sendal. Padahal di bawahnya ada najisnya. Ini menunjukkan bahwa urusan najis ini sebenarnya mudah, tidak perlu kita was-was. Dan orang was-was ini membuat ibadahnya tidak khusyuk. Dan itu adalah perangkap setan. Setan itu tugasnya adalah mengganggu manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat dia was-was. Dari kamar mandi ke tempat sholat harus ada sendal misalnya. Padahal di depan kamar mandi itu dia kencing di situ apa tidak? Kan tidak mungkin orang kencing di di keramik di depan pintu kamar mandi. Kalau kencing pasti ada di dalam kamar mandi. Kemudian setelah dia kencing di kamar mandi, pasti dia istinja, bersih-bersih dari najis. Ketika dia keluar dari kamar mandi, di depan pintu kamar mandi ini tentunya tidak ada benda najis. Maka untuk apa dia menggunakan sendal di luar kamar mandi? Padahal sunnahnya menggunakan sendal itu di dalam kamar mandi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Maka ini dibuat kita was-was dengan seperti ini. Padahal tidak ada. Kalau dilihat pun tidak ada pembuktian najisnya dari mana ya. Nah, inilah yang membuat kebalik pemikiran kita dengan pemikiran orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka zaman dulu jarang sekali ganti baju, padahal bajunya juga ya terbatas. Kalau para sahabat Nabi ini habis menggembala kambing, habis menggembala onta, kalau sudah mendengarkan azan, mereka langsung ke masjid, tidak ganti baju dulu. Mereka cukup berwudu dengan air yang seadanya, setelah itu langsung sholat dengan Nabi. Tidak pulang ganti baju, tidak harus repot menyiapkan apapun untuk urusan sholatnya. Karena mereka yakin kalau tidak ada kotoran kambing, kotoran onta di bajunya, berarti najis apa suci ini? Ya suci, tidak repot. Nah, karena kita ini kebanyakan terlalu berpikir yang tidak ada pembuktiannya. Artinya suudzon dengan najis. Dianggap, oh ini najis, oh di situ najis. Padahal itu buruk sangka saja dengan najis. Tidak perlu dituruti dan itu perangkap setan. Maka kita dalam sholat akhirnya bingung. Urusan najis sampai tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kitab Tadhkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, beliau pernah melihat seorang santrinya was-was dalam urusan najis. Sangat was-was dalam urusan najis. Dia setelah keluar dari kamar mandi ini, dia jalannya ini jinjit-jinjit. Ya, sambil menghindari sesuatu. Maka dipraktekkan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini dalam kitabnya. Beliau setelah keluar dari kamar mandi langsung sholat di depan pintu kamar mandi. Beliau sholat sunnah di depan pintu kamar mandi. Nah, ini menunjukkan tempat itu bukan tempat najis. Sholat di situ hukumnya sah, kecuali di dalam kamar mandi nggak boleh. Tapi di depan pintu kamar mandi itu hukumnya tempat suci. Dan tidak ada najis. Nggak mungkin orang itu buang najis di luar kamar mandi kan? Nggak mungkin. Karena juga beliau melihat seorang santrinya juga was-was masalah najis kotoran ini. Maka beliau menyarankan kalau kamu ingin menghilangkan was-was tentang urusan najis ini, kamu sholat sekarang. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, santrinya ini masih merasa nggak suci badannya. Ada yang mungkin pakaiannya tadi istrinya mencucinya tidak suci, atau ketika dia jalan ke masjid ini, ke tempat gurunya ini mungkin
terciprat air najis atau apa, masih tidak yakin dengan pakaiannya. Maka disuruh mengulang sholat 2 rakaat, kemudian setelah tengah-tengah sholat, beliau mengambilkan kotoran kambing. Ambil kotoran kambing, dimasukkan dimasukkan ke sakunya. Suruh sholat, bawa itu. Sholat sambil membawa kotoran kambing yang kering. Karena ini santri, ya ikut daripada perintah gurunya. Sambil ya mungkin perasaannya bagaimana, ya ketika sudah salam, dikatakan, kamu yakin kalau sholat kamu batal, enggak sah, karena membawa najis. Iya, yakin guru. Kenapa? Karena di saku saya ada kotoran kambing, hewan yang bisa dimakan. Nah, itu menunjukkan kamu ini keliru di dalam memahami tentang urusan najis. Kalau memang benar-benar ada najis baru, itu memang enggak sah. Termasuk syaratnya harus suci daripada najis. Nah, selama ini kamu kan sholat tidak membawa benda najis. Berarti sholat kamu itu sah apa tidak menurut fikih? Ya sah. Sekarang kamu baru membawa. Dan kotoran kambing itu atau kotoran hewan yang bisa dimakan itu masih khilaf para ulama. Ada yang menyatakan tidak najis kotoran hewan yang bisa dimakan. Masih ada yang menyatakan enggak najis. Kalaupun kamu sholat seperti itu, masih ada yang mengatakan sah. Kenapa? Banyak dalam madhab selain Syafi'i seperti madhab Maliki itu mengatakan selain hewan yang disebutkan di Al-Quran itu hukumnya suci. Ya, khurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, itu yang najis. Adapun kotoran hewan yang bisa dimakan misalnya ikan, kotoran misalnya ayam, kalau kita membersihkannya tidak bersih, misalnya ada di ususnya masih tertinggal sedikit, itu ketika dimasak masih ma'fu, masih dimaafkan. Kecuali kalau sengaja makan kotorannya. Tapi kalau makan tapi ada yang tidak bisa dihindari, itu hukumnya dimaafkan, dima'fu. Dan dalam mazhab selain Syafi'i, kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Artinya di sini mengajarkan kepada kita untuk urusan najis ini lihat yang zahir saja. Zahirnya ada apa tidak najisnya. Kalau tidak ada najis, maka jangan dihukumi najis karena itu was-was dari setan. Kalaupun najis, cara mensucikannya harus benar tadi. Caranya dengan membasuhkan air yang suci mensucikan di tempat najis sampai hilang sifatnya. Kalau bisa tiga-tiganya, warna, rasa, dan bau. Kalau tidak bisa karena najisnya yang sangat sulit hilang, tapi kalau tertinggal satu sifat masih dihukumi najis. Kalau darah, warnanya. Kalau kotor kencing yang di kamar mandi mungkin tersisa baunya saja, padahal sudah dibersihkan. Nah, itu daripada najis-najis yang menjadi syarat sahnya sholat. Semoga kita bisa memahami lebih benar sehingga ibadah kita tidak diganggu oleh setan karena sifat was-was, dan semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ditanyakan. Iya.